Perlu saya sampaikan, kegiatan pada hari ini ataupun sebelum hari ini ataupun sesudah hari ini, ibu hadir seperti hari ini. Kalau ibu awali dengan niat yang benar, dan Allah syahid, Allah menyaksikan niat kita pada hari ini. Kalau ibu niatnya pengen silaturahim, ibu niatnya pengen menuntut ilmu, ibu niatnya pengen menghidupkan syiar agama Islam, insya Allah apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi tabungan amal nanti tatkala kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan satu saja hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, bu, nanti ada 4 macam golongan manusia. Barang siapa yang diberikan 4 macam ini, sungguh dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunianya berbahagia, di dunianya hidupnya tenang, dan insya Allah di akhiratnya dia akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa, bu? 4. Ada 4 macam. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama kata Rasulullah adalah qalban syakiran, yaitu bu, hati yang pandai bersyukur. Mohon maaf bu, sebenarnya rumah kita adalah hati kita. Walaupun rumah kita besar, mewah, bertingkat 2, kalau hati kita sempit, maka rumah yang besar akan terasa sempit bu. Tapi mohon maaf, walaupun rumah kita sederhana, tidak terlalu besar bu, ya seperti langgar pusingnya dia bu, dapurnya. Walaupun rumah kita sederhana, kehidupan kita sederhana, tapi kalau hati kita lapang, maka rumah yang sempit itu akan terasa besar. Kenapa? Karena rumah kita adalah hati kita. Bu, jangan salah sangka, banyak orang mengira orang bahagia kalau memiliki rumah besar. Tidak. Jangan mengira orang bahagia kalau memiliki rumah yang bertingkat, duit yang banyak. Tidak, bu. Banyak kegelisahan terdapat di rumah yang besar, tapi banyak senyum dan kebahagiaan terdapat di rumah yang sederhana. Tergantung dia syukur atau tidak syukur dalam hidup ini. Benar atau tidak, bu? Makanya mohon maaf bu, kita ini sebenarnya yang membuat kita tidak syukur ini ada 2 hal. Yang pertama apa? Kita kadang-kadang lupa dengan yang kita miliki, selalu ingat dengan apa yang kita inginkan. Kita kadang-kadang bersyukur kalau dapat baju baru, kita kadang-kadang bersyukur kalau dapat mobil baru, kadang-kadang kita bersyukur kalau dapat perhiasan baru, tapi kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki selama ini. Benar atau tidak? Kadang-kadang kita ini kenapa sih tidak pernah bersyukur? Karena kita lupa dengan yang kita miliki. Padahal yang kita miliki ini jauh lebih banyak dari apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Ibu pengen baju baru, berapa baju sih yang kita miliki sudah dalam lemari itu kan? Kasihan kadang-kadang ada diberiakan mau pulang, dilipat-lipat gugur, lipat ke anda pulang, kena gugur. Sudah ada sadang dilipat juga. Kayaknya kalau menunggu ramping, ya apabila rampingnya sudah terlanjur mekaring hari rampingnya disimpan. Padahal mohon maaf bu, kalau kita memikir ke belakang, ya Allah sekarang kita punya rumah,
Ya Allah, sekarang kita punya pekerjaan. Ya Allah, sekarang saya punya kehidupan. Sekarang saya punya kendaraan. Banyak sudah nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kenapa kita tidak syukur? Karena kita lupa dengan apa yang kita miliki saat ini. Benar atau tidak? Kita baru senang kalau dapat mobil baru. Kita baru senang kalau dapat baju baru. Kita baru senang kalau dapat perhiasan baru. Padahal yang kita miliki jauh lebih banyak. Ini yang membuat kita tidak syukur dalam hidup ini. Yang kedua, yang membuat kita tidak syukur apa, Bu? Selalu memandang orang yang di atas daripada kita. Tidak pernah selesai hidup ini. Benar atau tidak? Ibu tidak akan pernah bersyukur semahal apapun baju ibu, sebaik apapun perhiasan yang ibu pakai, semewah apapun mobil yang ibu miliki. Kalau ibu selalu memandang orang yang di atas daripada kita, membuat kita gelisah hidup ini. Mohon maaf, tadinya sudah punya baru baju, alhamdulillah nggak terlalu mahal harganya, Bu. Ya cuma 500.000 misalnya. Padahal kreditnya 6 bulan. Ibu sudah punya baru ada baju harga 400.000, ini rasa bagus, Bu. Tapi kalau ibu memandang teman yang belinya di butik harganya 800, yang 500 rasa kecil, yang 800 rasa mahal. Melihat bagi orang yang pakaiannya memberi takutan, melihat itu menyala-nyala tuh, apa-apa lagi pakai akan merasa kecil. Kenapa? Karena selalu memandang di atas, di atas, di atas, di atas, tidak bersyukur hidup ini. Tapi mohon maaf, kalau kita memandang orang yang di bawah daripada kita, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, membuat lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Contoh, Bu, pian misalnya anak luar dalam sudah menemukan arisan, sekalinya karena arisan, alhamdulillah kawan tukar garang Itali 5 gram. Misal ibu beli garam Itali 5 gram, mohon maaf, Bu, tak kala ibu memakai Itali ini, ya Bu memakainya alhamdulillah senyum, rasa besar Itali ini, Bu. Benar tidak, Bu? Tapi Itali rasa besar kalau apalagi kawan yang ganal cuma biru, biar 5 gram tapi asli loh besar sapuan. Mohon maaf, Itali akan merasa besar, rasa syukur melihat kawan ada begalang. Itali akan terasa besar kalau melihat kawan dalam gatah hendak padat. Maka Itali akan terasa besar memakai syukur, melihat syukur, meletakkan alhamdulillah. Kenapa? Karena memandang orang yang di bawah daripada kita. Tapi kalau ibu memakai garam Itali, tak pakai kawan yang bilang kayak mereka sudah motor itu, yang tadinya bangga kalau Itali paksa menutup pegangan sepeda, asa sempana kok. Kenapa? Karena memandang orang yang di atas daripada kita. Tapi kalau kita memandang orang yang di bawah daripada kita, insya Allah tidak pernah kita tidak bersyukur. Kita miskin, ada lagi yang lebih miskin daripada kita. Rumah kita kecil, ada lagi yang lebih kecil daripada kita. Hari ini kita memikirkan ikan apa yang kita masak. Banyak orang hari ini memikirkan beras yang mana yang dimasak. Maka kalau kita memandang orang yang di bawah daripada kita, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah akan terasa besar dalam hidup ini. Benar atau tidak, Bu? Sering saya, Bu, mohon maaf, ini pengalaman pribadi, Bu, kadang-kadang berselisihan dengan orang jual es lilin, Bu. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau kebetulan suaminya jual es lilin, Bu. Jual es lilin sudah tua, naik sepeda, umurnya 60 tahun, 50 tahun, sepeda ontel itu, Bu, yang dijual es lilin keliling. Enggak ada, Bu, orang untung es lilin 500.000 sehari, Bu. Sama sepeda-sepedanya aja gak cukup, Bu. Ini, Bu, mohon maaf, naik sepeda di usia senja yang dijual es lilin paling banyak ujungnya 50.000 per hari. Kita, Bu, alhamdulillah masih muda,
muda, badan sehat, tidak capek keliling-keliling, ada saja penghasilan, walaupun kadang-kadang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 senyumnya, di atas itu merangut lagi. Enggak apa-apa, kita akan syukur. Kenapa? Karena kita memandang orang yang di bawah daripada kita. Hidup ini akan selalu bahagia kalau memandang orang yang di bawah daripada kita. Benar atau tidak, bro? Maka mohon maaf, ayo jangan kita memandang orang yang di atas daripada kita. Apalagi saya bilang, karena memandang orang yang di atas daripada kita urusan duniawi, akhirnya memaksakan agar dilihat orang lain enak. Bu, ini susah lagi. Kalau penampilannya, Bu, ini pejabatnya Allah, mulai jilbabnya, tulis kaninnya, tikungannya 3 kali, Bu. Dimana-mana kalioknya, make upnya, bulu matanya, marah Ustaz jangan Ustaz, karena kangen ya kan? Ya Ustaz menghidupi mata, karena mata penampilan, baju mewah, perhiasan bagus, sepatu tinggi, terjungkup memakai. Oh maaf, kalau penampilan pokoknya Bu serba wow, bukan bom. Kalau bom meledak wow, kalau menso sekarang sedikit. Mohon maaf, penampilan serba mewah, penampilan serba oke, tapi mohon maaf Bu, kalau memaksakan diri akan menggelisahkan hati kita. Karena memandang orang yang di atas pengen sama-sama mewah. Orang mewah punya uang. Kita tidak memakai mewah, tapi memaksakan diri. Bujur mewah, tapi dari atas sampai bawah kreditan semuanya. Sampai pinandu udah kecil kredit, jilbab kredit, baju kredit, rok kredit, sandal kredit, kendaraan kredit, pantas klaksonnya kalau ditekan bunyinya dit. Bu, ayo mulai hari ini Bu, syukuri apa adanya. Kita tampil sesuai dengan penghasilan kita. Kita tampil sesuai dengan penghasilan suami kita. Jangan melihat orang lain yang di atas daripada kalau memaksakan diri, membuat kita gelisah hidup ini, Bu. Lebih baik dilihat orang lain kita susah, tapi kita senang, daripada dilihat orang lain senang, tapi kita susah. Bisa dipaham, Bu? Lebih baik dilihat orang lain susah, tapi kita senang, daripada dilihat orang lain senang tapi kita susah. Biar aja orang rumah kasihannya akil gitu, baju daster harus makan kita diangkat tapi kakiannya, perhiasannya kasihan galang gatah gitu. Tapi ujar silin biar yang kayak ini kita hutang tanah. Benar atau tidak? Daripada mau orang emasnya, bagusnya perhiasannya, bagusnya bajunya, orang melihat bagus, padahal sini setiap bulan bersabut kepala memikirkan kreditan tahu. Ini 19 apa belum nih? Sedang jawab saudara. Terus aku tidak Bu, di mana-mana ibu ini senang yang panjang. Ceramah maksud saya Bu. Jadi yang pertama Bu, ciri orang yang berbahagia apa? Qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Orang syukur itu syaratnya ada 3 macam Bu. Nih, kalau itu benar-benar bersyukur syaratnya ada 3 macam. Yang pertama, orang yang syukur itu tatkala dia dapat nikmat, maka lisannya mengucapkan alhamdulillah. Dan ini enak loh Bu, kalau kita dapat baju baru alhamdulillah, dapat arisan alhamdulillah, suami kawin innalillah.
Alhamdulillah semua kita bisa. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat sujud syukur kita bisa. Kenapa? Karena hanya mengucapkan lisan. Yang kedua, ini yang lebih susah Bu. Syukur itu ada namanya syukur bil qalbi. Syukur di dalam hati. Apa syukur dalam hati? Oh, yakin apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik bagi kita dan kita selalu bersyukur. Saya pengen tanya Bu, kalau Ibu hari ini dapat 3 juta dari mana Bu? Dari Allah. Besok dapat 1 juta dari mana? Besok dapat 500 ribu datang dari mana? Besok tidak dapat apa-apa dari mana? Dari Allah. Cuma kadang-kadang kita ini Bu bersyukur kalau banyak, bersyukur kalau baik. Kalau tidak baik tidak bersyukur. Contoh, kalau hari ini dapat duit 3 juta, dibayar ke mamanya aja, ini duit bayar dibuka 3 juta, terima kasih ya Alhamdulillah, mencium-cium ke laki, terima kasih Kafi, gembira, sujud syukur, terjungkang-jungkang sendiri, baik dapat 3 juta. Mbak besok dibayar laki duit 200 ribu, ini mamanya 200 ribu, syukur aja. Baik, sukses. Ayo ikhlas Bu. Yang esoknya kalau diberi lagi duit 50 ribu, mandi ini hajakan. Babayar laki mandi tampur dompet mencari sorangan. Ini namanya membedakan Bu. Padahal 3 juta datangnya daripada Allah, 200 ribu datangnya daripada Allah, 5 ribu datangnya daripada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik bagi kita sekarang dan yang akan datang. Kalau suami ibu hari ini tidak dapat duit, ibu beri semangat. Oh abahnya hari ini kita dapat 50 ribu, Alhamdulillah, mudah-mudahan besok Allah memberikan rezeki kita yang lebih banyak. Bagus semua. Ini kadang-kadang ya juga tadi kasihan laki. Padahal mohon maaf Bu, kalau pengen dirindukan oleh surga, pengen tidak dirindukan oleh surga, pengen tidak dirindukan oleh surga. Jadi kita yang pengen masuk surga, surga yang menunggu ibu agar ibu cepat dimasukkan ke dalam surga. Salah satunya apa? Perempuan yang tidak banyak menuntut kepada suami. Karena itu dibagi 3 juta, alhamdulillah. 200 ribu alhamdulillah. 5 ribu alhamdulillah. Enggak dikasih alhamdulillah. Oh di surga. Artinya apa Bu? Karena memang nggak dapat rezeki. Yang nggak boleh dan zalim suami, dia dapat rezeki dia makan sendiri, dosa. Makan kawan di kantor kemana-mana lah, bawa duit begitu makan dimakanin zalim Bu. Tapi kalau memang nggak punya uang, apa yang kita tuntut dengan suami kita? Maka kita bersyukur, kita menjadi penghuni surga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Bu, pertama tadi syukur di lisan, yang kedua yakin apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik bagi diri kita. Yang ketiga apa? Namanya syukur bil arkan. Syukur bil arkan itu apa Bu? Kita syukur diberikan Allah kesehatan, alhamdulillah. Kita syukur diberikan Allah umur panjang, alhamdulillah. Kita syukur diberikan harta berlimpah ruah, alhamdulillah. Maka tanda kita syukur benarkan bagaimana kita menggunakan umur kita dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Bagaimana kita menggunakan kesehatan kita dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Bagaimana kita menggunakan harta kita dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Ini namanya syukur bil arkan. Jadi yang pertama, orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat adalah hati yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini. Yang kedua, orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, wa al-bala'i sabiran
Kalau dia diuji oleh Allah, apapun ujiannya selalu sabar, tidak keluh kesah, tidak merintih, dia menerima apa yang diberikan oleh Allah, maka ini termasuk orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Saya pengen tanya Bu, siapa sih Bu di dunia ini yang tidak lepas daripada ujian? Tidak ada, semua kita pernah diuji oleh Allah. Benar atau tidak Bu? Kadang-kadang rezeki bagus, suami bagus, anak nakal, ujian. Enggak boleh kita keputusan, enggak boleh mohon maaf putus asa karena punya anak nakal. Aduh ya Allah, muyak benar sudah anak nek. Mau masuk ke pesantren ampe, mau masuk ke pondok itu tajam, mau berikan baju ketiga drop masih aja buntan. Jangan, ujian, sabar atau tidak sabar. Kadang-kadang anak bagus, rezeki bagus, suami nakal, ujian. Kalau nakal anak-anak dulu nyaman digigit, kalau sudah bahasa senggol ini nakal dia ngalih. Rumah-rumah pacaran ini banyak sudah. Iya, ada cerita aku yang tersinggung ya, ada cerita. Ada orang datang ke rumah ulun bilang, artinya orang ini Bu mohon maaf ingin tobat. Jadi tanya dengan ulun, Ustaz, ulun ini sebenarnya malu dengan sampean, cuma karena saya pengen tobat. Oh, saya bilang bagus. Apa dosa sampean Bu? Bagaimana Ustaz agar dosa saya ini diampuni oleh Allah? Saya bilang dosa sampean apa Bu? Ini Ustaz, saya ini mohon maaf sebenarnya ini aib diri saya juga nggak apa-apa Bu. Boleh menceritakan aib kita demi mencari solusi yang terbaik. Saya bilang apa Bu? Dia bilang Ustaz, saya ini pernah berselingkuh, pacaran. Rupanya berhari nggak semangat pacaran, kuha pacaran. Saya Ustaz pernah selingkuh. Saya bilang gimana? Sampai sekarang Ustaz suami saya memang belum tahu, tapi Ustaz saya takut kalau roh saya diambil oleh Allah. Saya tidak pernah sempat tobat, saya tidak pernah minta maaf kepada suami saya. Bagaimana saya Ustaz? Karena saya beberapa hari ini selalu mimpi seakan-akan saya tinggal dunia. Jadi saya takut Ustaz, mungkin ini Allah menegur saya. Oh, saya bilang yang pertama ibu bagus tuh, Allah memberikan hidayah kepada ibu. Kadang-kadang kan ada Bu berhenti kalau tawan, kalau nggak tawan kan aman-aman saja. Ringkas cerita, oh saya bilang gampang Bu. Kalau ibu ingin tobat saatnya cukup 3, berhenti, menyesali, berniat tidak mengulangi lagi. Gitu aja gitu. Yang kedua saya bilang karena ibu dosa dengan suami ibu minta maaf kepada suami. Oh dia bilang yang ketiga saya nggak sanggup Ustaz. Kalau saya ngomong abahnya minta ridho, minta maaf lah. Aku semalam sampai ke selingkuh. Kira-kira bisa dikimpas ini. Oh ya Allah, tidak perlu disebutkan itu. Cukup ibu ngomong, abahnya aku minta ridho lah. Kalau tidak aku salah lawan sampean, urusan dia selingkuh itu urusan dengan Allah. Dan yang tobat yang benar, insya Allah dosa dia akan diampuni oleh Allah. Tapi Bu, setelah ibu ini pulang saya mikirnya apa? Senyum-senyum Bu, aneh juga ibu-ibu nih. Kenapa aneh Bu? Sudah tua. Ibarat obat itu Bu, kata luasa lagi bisa keracunan. Mohon maaf masih saja selingkuh Bu. Ini musim nih Bu. Kira-kira saya bisa bertanya Bu dengan siapa? Tapi Bu tidak mustahil kita diuji oleh Allah. Suami kita nakal ujian. Kadang-kadang Bu suami bagus, anak bagus, rezeki bagus. Kadang-kadang saudara kita sendiri iri dengki terhadap nikmat kita, juga ujian. Saudara bagus, rezeki bagus, anak bagus. Kadang-kadang tetangga Bu tidak enak melihat kita dapat nikmat, juga ujian. Mohon maaf
ujian yang diberikan oleh Allah. Kalau ibu sabar, maka itu bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Ibu suami nakal sabar, beradu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Punya anak nakal, diadukan kepada Allah, sabar, tidak keluh kesah, tidak ngomong aduh kayak sanggup aku baik matinya. Ini namanya tidak sabar. Kalau kita sabar oleh ujian yang diberikan oleh Allah, sebesar apapun ujian itu, maka apabila ibu sabar, bisa mengangkat derajat kita dan menghilangkan dosa-dosa kita. Seandainya kita meninggal dunia tatkala kita dalam keadaan sabar, maka roh kita diambil oleh Allah waktu sakaratul maut, kita dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke yang kubur kita raudhatun min riyadil jinan, satu kubur daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bu, kadang-kadang sabar ini enak diucapkan. Kalau kena kita, susah. Kalau anak oleh sabar ya, sabar. Nyaman ikan sabar aja. Ikan pada merasain laki bini dua. Yang dua, yang tiga ada apa? Ini dua itu tanggung tuh nanti. Yang tiga ada apa? Sama dulu ada cerita Bu. Orang umrah, kebetulan orang umrah ini punya istri ibu tiga. Istri ketiga-tiganya dibawa naik haji ke Jabal Rahmah. Rupanya istri yang pertama aku berdoa di Jabal Rahmah apa? Ya Allah, mudah-mudahan istri yang kedua dicerai. Istri yang kedua doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan istri yang pertama dan yang ketiga dicerai. Yang ketiga doanya juga sama, pun gak ada yang bagus doanya. Ya Allah, mudah-mudahan yang pertama dan yang kedua dicerai. Sekalian pulang ke Indonesia dicerai semuanya. Kabur. Ini saya beritahu ya, kalau ibu naik haji ya, atau umrah, hati-hati kalau suami berdoa di Jabal Rahmah, tolong jangan sembarangan mengaminkan. Karena pernah cerita Bu, kalau pulang suaminya kawin lagi, istrinya protes, kenapa kamu kawin lagi? Dia bilang waktu di Jabal Rahmah saya doa minta istri dua, aku yang mengaminkan. Itu cerita saja Bu, cerita. Makanya termasuk Bu, sering saya sampaikan, kalau ibu diuji oleh sakit, ibu pada sakit atau tidak Bu? Pada sakit atau tidak Bu? Pernah sakit. Jangan bangga kalau nggak pernah sakit Bu, karena Fir'aun nggak pernah sakit. Fir'aun itu menurut riwayat menyarankan sakit, puluh aja nggak pernah Bu, serisma nggak pernah. Itu Fir'aun. Jadi jangan bangga nggak pernah sakit sama Fir'aun Bu. Jadi kalau kita diuji oleh Allah sakit, ini termasuk ujian Bu, sabar atau tidak sabar. Kalau ibu diuji oleh sakit, ibu sabar, tidak keluh kesah, selalu berpikir, bahkan di dalam tangga ibadah. Barang siapa yang sakit lalu dia membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 40 kali. Ibu sakit misalnya, lalu ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, paling sedikit 40 kali. Lalu ibu sabar, seandainya ibu sehat seperti bayi yang dilahirkan tanpa dosa. Kenapa? Karena waktu sakit sabar dan membaca surah Al-Ikhlas 40 kali. Seandainya ibu juga ditakdirkan meninggal dunia, maka ibu akan terhindar daripada fitnah dan azab kubur. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sabar dan membaca surah Al-Ikhlas 40 kali paling sedikit Bu. Tapi syaratnya sabar. Biar membaca surah Al-Ikhlas tapi kita sabar. Kalau sangat nyek, kalau sangat baju ternyata sakitnya, kalau sangat ternyata nggak sabar. Sabarnya itu yang surah Al-Ikhlas ya. Biar Al-Ikhlas tapi mau main. Ayo, mohon maaf, banyak Bu, mohon maaf, kadang-kadang anak tidak berani lagi mampir ke rumah orang tuanya
padahal orang tuanya sedang sakit, Bu. Kenapa anak tidak pernah lagi mampir? Karena orang tuanya tidak sabar. Talabat sedikit merangi, nyak bagi kami menyuruh matinya. Durhaka, bukahan anak-anak. Ini hati-hati Bu. Benar atau tidak, Bu? Maka mohon maaf, jangan gara-gara kita anak kita durhaka dengan kita, Bu. Jangan. Sabar. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga apa, Bu? Walisanan dzakiran, insyaallah maulid tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kebetulan ini kumpul tanggal 27 di rumah ulun pengajian, Bu, di Jalan Ramin 1 nomor 8, karena rumah saya dirhab ketika belum selesai, mungkin masih dilanggar seperti bulan kemarin. Jadi sebelum, kalau bulan Maret libur, Bu, ya di rumah saya karena saya di Bekasi 1 bulan. Jadi saya mengundang ibu-ibu semua. Jadi di sana, Bu, disediakan air putih. Ibu kalau sarapan di rumah masing-masing. Terima kasih. Ini doa langsung doa aja ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna minal mukhlisin wa la taj'alna minal mutakabbirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.